Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Jimra Jabi, NIM 2023781708, kelas 2 UPWA, akan mempresentasikan tugas pariwisata alternatif yang ada di NTT, yaitu terkhususnya Pantai Lasiana. Yang pertama, latar belakang Pantai Lasiana. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan yang bertujuan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang Asia Pasifik berbasis pariwisata, seni dan budaya yang spesifik dan didukung dengan potensi alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Kota Kupang sebagai pusat kota Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mempunyai potensi dan daya tarik wisata, baik potensi dan daya tarik wisata alam berupa pantai, goa alam, hutan lindung, mata air, dan wisata alam lainnya. Daya tarik wisata budaya berupa situs-situs arkeologi, rumah raja, patung banteng, museum, dan wisata budaya lainnya. Daya tarik wisata buatan seperti kolam renang, taman kota, cekdam, dan lainnya. Pantai Lasiana mulai dibuka untuk umum sekitar tahun 1970-an dan pada tahun 1986 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun berbagai fasilitas wisata seperti lopo-lopo, kolam renang, kantor pengelola, panggung hiburan, dan lainnya. Pada tahun 2009, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang selaku pihak pengelola berupaya menata kembali lokasi wisata ini dengan membangun tanggul-tanggul pemecah ombak di bibir pantai, membangun kios untuk para pedagang, dan pembangunan lopo-lopo, namun belum optimal pengembangannya. Yang kedua, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data primer dan data sekunder. Yang kedua, yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa macam cara, diantaranya observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung di Pantai Lasiana. Yang kedua, wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan tanya jawab kepada informasi terkait. Yang ketiga, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang berikut pembahasan potensi wisata yang ada di Pantai Lasiana. Potensi alam. Pantai Lasiana dikenal sebagai suatu daya tarik wisata yang kaya akan potensi alamiah. Dengan pantai yang berpasir putih dan ombak yang tenang, pantai ini juga memiliki garis pantai yang panjang. Pasirnya halus dan merupakan panorama alam yang sangat indah, menjadi daya tarik wisata utama bagi wisatawan. Yang kedua, potensi budaya. Juga memiliki potensi budaya dari kehidupan sosial budaya masyarakat lokal yang unik dan bisa dijadikan sebagai suatu daya tarik wisata yang menjadi pendukung potensi utama, yaitu pemanfaatan tanaman lontar menjadi berbagai barang kerajinan seperti alat musik sasando, pengolahan air yang disadap dari pohon lontar menjadi gula. Adapun makanan tradisional yang disediakan oleh masyarakat lokal di lokasi wisata Pantai Lasiana kepada para wisatawan atau pengunjung. Biasanya wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke Pantai Lasiana sebagian besar mencicipi makanan tradisional yang disebut pisang gepe atau pisang bakar. Makanan ini merupakan makanan yang menjadi ciri khas Pantai Lasiana. Yang berikut upaya pengembangan Pantai Lasiana sebagai daya tarik. Yang pertama, pengembangan potensi wisata alam dan pengadaan atraksi.
Wisata berbasis alam Pantai Lasiana. Pantai Lasiana merupakan salah satu pantai yang kaya akan potensi alam. Sayangnya potensi wisata yang dimiliki Pantai Lasiana belum dikembangkan secara optimal menjadi suatu daya tarik wisata unggulan. Yang kedua, pengembangan potensi budaya dan pengadaan atraksi budaya di Pantai Lasiana. Pengembangan potensi sosial budaya masyarakat yang mendukung pengembangan potensi utama Pantai Lasiana berupa kehidupan dan keunikan sosial budaya masyarakat lokal dalam pengemasan aktivitas masyarakat dalam penyadapan pohon lontar dan proses pengolahan menjadi gula merah. Yang berikut, perbaikan dan penambahan fasilitas wisata di Pantai Lasiana. Perbaikan fasilitas wisata yang telah mengalami kerusakan seperti lopo, kolam renang dan penyediaan air bersih, panggung hiburan, toilet atau MCK, gapura pintu masuk dan papan nama, kantor pengelola, homestay, kafe, sarana bermain anak, tempat duduk permanen, lampu penerangan, serta penyediaan sarana air bersih. Ada pula penambahan fasilitas-fasilitas pendukung lokasi wisata Pantai Lasiana dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong seperti membangun tempat penyewaan perahu layar, pelampung alat menyelam, tempat penitipan barang, tempat penjualan cenderamata dan informasi center. Information Center. Yang berikut, upaya dalam penataan lokasi wisata Pantai Lasiana. Penataan lokasi wisata Pantai Lasiana dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong baik untuk perbaikan fasilitas yang sudah ada maupun untuk pengadaan fasilitas baru dengan tetap memperhatikan kondisi lokasi dan lingkungan sekitar. Yang berikut, pengadaan program promosi Pantai Lasiana. Perlu melakukan program promosi lokasi wisata Pantai Lasiana yang gencar, seperti promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau internet dengan pembuatan website khusus Pantai Lasiana. Bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata, akomodasi dan usaha jasa wisata lainnya, dan pembangunan pusat informasi pariwisata atau Tourist Information Center di Kota Kupang. Yang berikut, pelibatan masyarakat lokal dan pengelolaan lokasi wisata Pantai Lasiana. Untuk mencapai tujuan pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana secara optimal, maka masyarakat lokal sangat perlu dilibatkan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan lokasi wisata Pantai Lasiana karena masyarakat setempat yang bersentuhan langsung dengan keberadaan lokasi wisata Pantai Lasiana. Yang berikut penutup. Kesimpulan, yang pertama, potensi wisata yang terdapat. A. Potensi alam dan potensi budaya yang layak untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT. Yang kedua, upaya pengembangan yang patut dilakukan untuk mewujudkan Pantai Lasiana sebagai destinasi wisata unggulan secara berkelanjutan, pengembangan potensi wisata alam dan potensi budaya dengan persiapan infrastruktur, promosi, perbaikan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Yang berikut saran. Yang pertama, pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sekian dan terima kasih.